Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. La yatakallamu illa man adina lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para alim, para ulama, para sesepuh, para masyayikh ingkang kula mulyakaken, khususipun murabbi ma'had lan para zurriyat ingkang kula mulyakaken, keluarga besar pondok pesantren, hadirin hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah kula muji syukur dumateng Allah dene saged nderek hormat khataman Bukhari. Sebab kula piyambak namung nate khataman Muslim, dereng nate khataman Bukhari. Kados niki minangka tasyarruf, kehormatan dene saged nderek hormat khataman Bukhari. Niki nomor setunggal, alhamdulillah. Nomor kalih, alhamdulillah, kula pireng Pak Arifin Junaidi mboten dadi DPR. Monggo diucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panggonan kedah dipanggih. Dawuh Nabiullah Yaqub alaihissalam teng Quran, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kowe nek berjuang semua pintu yang memungkinkan masuk. Jangan hanya satu pintu. Niku secara umum. Tapi secara khusus nggih ndelok potongane wong dhewe. Iki cocok ning ndi, iki cocok ning ndi. Kados Pak Arifin Junaidi niki wis ape macak dadi kiai kok sidang DPR maneh, ngoten. Kula badhe cerita sithik supaya ngilangi stres. Rumiyin kula
nate dadi DPR, DPR desa, DPR teng Malang, Lanting Jawa Timur. Ngantos umur 37 ing mangsa kirang langkung 13 tahun. Areng pun teng DPR kula dirawuhi kiai kula. Namine Kiai Anwar Nur. Kiai Anwar Nur iku rumiyin ingkang merintahaken kula mlebu DPR. Kowe saya mlebu DPR wae ndelok hawane kono-kono ana apa? Dinggo pengalaman, ora dinggo penguripan. Pun. Akhirnya kalau dados DPR 3 periode. Areng ngoten rawuh malih Kiai. Dawuh Kiai ngene. Mbiyen kowe tak kongkon dadi DPR gelem. Saiki tak kongkon leren gelem apa gak? Repot niki jawabe. Ngentosi sak minggu, sebab niki urusan bukan urusan pendapat, urusan pendapatan. Akhirnya sak keluarga niki usrek, ditompo ndak ditompo, akhirnya diputuskan diterima. Kulon tesik jadi DPR leren Pak. Jadi niku termasuk sayun ajib. Kok isik dadi terus njaluk leren. Kula ngenyang penggene Kiai Anwar. Kiai nek kerangkep saged napa mboten? Tetap perintah Kiai niki panjenengan Pak Hasyim leren nggih dadi DPR sampai ndamel pondok. Lho pondok teng pundi Kiai? Ya pokoke pondok. Lah tanahe pundi? Mboten semerep, pokoke gawe pondok. Dikek pokok tok sumpek kula niku. Akhire kula ngenyang. Nek ngrangkep terus pundi? Ya DPR ya gawe ora iso. Sing mboten saged niku mboten kok wektune, pikiran karo atine iki. Ngolah ngalihe niki lho angel. Isu maca Bukhari. Engko awan sidang bulet-bulet kalau wong niku. Nah sing guyu iki mesti tahu dadi DPR. Dadi duduk wektune sing gak iso. Perpindahan pikiran dan hati itu. Nek dawuhe Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, kadangkala Allah tidak memberi seseorang, bukan tidak memberi, tapi itulah pemberian. Man'ul ata ainul ata. Kalau Allah tidak memberi, sesungguhnya itu pemberian. Nah, pemberiannya apa? Ya supaya jejer ning pondok. Muga-muga berkah Allahumma. Dan itu mulia. Nah, sing manggon ning kono-kono, ya kita doakan supaya sidik amanat tabligh, jujur, amanat, tabligh, iso ngenehi pengertian wong, fatonah, pinter ing panggonane dhewe-dhewe. Lah sakniki sing angel niku golek sidik karo amanat. Pun suwe lunga kok gak muli-muli kene ndi sidik karo golek pemimpin sing sidik dan amanat niki mulai aneh. Sekalipun tetap masih ada. Di zaman kerusakan apapun Allah masih menyisakan orang-orang sholihin dan muttaqin. Di zaman sebaik apapun Allah masih menyisakan orang-orang yang jahat.
Jadi pasti tidak semua. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Malah angen-angen kula kalau nitik keadaan zaman sekarang. Niki tiyang mulai urip kelangan maknane urip. Wong mulai urip kelangan barokahe. Panganan tambah akeh, tapi sumpek tambah akeh. Sing sumpek teng Indonesia niki mulai sing miskin, sumpek mergo miskine. Sing sugih nggih sumpek mergo diuber-uber KPK. Sing pangkat-pangkat niku sakniki nggih padha mboten tenang. Kullun minas sumpekin. Alasan sumpeknya itu masing-masing. Tapi kalau diurut sebab pokoknya niku wau kan akibat-akibat. Umpama sungai dia mengalir ke muara. Muaranya ini masyarakat gelisah. Sumpek. Tidak tenang. Opo-opo kok angel. Golek pemimpin ketemu pemain. Akhirnya rakyat gak nemu kepemimpinan tapi nemu permainan para pemimpin. Ini kan cuma muara. Nyambut gawe kok tetap rasa angel. Banyak pengangguran. Penampilan meyakinkan tapi rokok tetap eceran. Ibu-ibu niku HP ini telu Pak, tapi gak ono pulsane. Jadi cuma miss call tok. Bahasa Arabnya miss call aja rotin. Jadi ketuhanan yang Maha Esa bergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab bergeser menjadi kekejaman, ketegaan. Orang tidak berkorban tapi mengorbankan. Biasanya orang berkorban untuk orang lain, tapi hari ini sedang musim mengorbankan orang lain, termasuk anak buahnya sendiri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Ini kan muaranya, ujung-ujungnya, sumber dari semuanya karena ditinggalkannya oleh umat yang namanya ilmul ulama. Sayati zamanun yafirruna minal ulama. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusallitu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ana titi mangsane masyarakat termasuk masyarakat Islam meninggalkan ulama. Yang dimaksud meninggalkan ulama bukan syakhsiyatul ulama, tapi ilmul ulama, manhaju fikril ulama dan jihadul ulama. Ini ditinggal. Jadi bukan berarti meninggalkan ulama itu rumahnya jauh dari ulama. Bahkan ada keterangan syarah hadis. Satu ketika bisa terjadi orang yang disebut ulama meninggalkan ilmu ulamanya sendiri. Itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi itu, maka akan terjadi umumul balwa. Bencana yang merata. Nah, Indonesia ini kebun kena. Siji bencana alam. 12 tahun non-stop. Muga-muga nek pun ganti pemerintahan iki leren gunung meletus nih, Allahumma. Mosok 12 tahun. Di negara-negara lain ya ada bencana, tapi ya saulan, 2 bulan.
Kita itu 12 tahun non-stop. Mulai air laut masuk ke darat, mulai air langit menggenangi darat, angin darat tidak bisa dibendung di daratnya sendiri, mulai gunung meletus, penyakit, longsor, kapal terbang jatuh dari udara, kapal laut tenggelam, yang di darat tabrakan, sing gak lah apa-apa kelongsoran. Di Sidoarjo ada lumpur sampai sekarang tidak bisa dibendung. Di dekat rumahnya Inul, dekat Japanan, dari ini wong Sidoarjo salai lapindo, kene apa wis dibor Inul kok dibor maneh. Niki guyonan kok dilebokno. Badai, taufan, api, angin, terus ini muter. Orang kecil kena bencana, sekarang muter malih orang besar yang antri di KPK. Dari KPK itu antri. Kena apa panjenengan boten teng KPK mergo kecilian. Iki golongan sing gede gitu sampean kelembut dadi gak ketok. Nah, yang terakhir ini bencana yang paling dahsyat adalah talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Barang yang hak itu mulai diutek-utek supaya ketok batil. Barang sing terang batil iku dipoles-poles ben ketok hak. Orang yang kawin lebih satu disalah-salah. Padahal Islam tidak memerintahkan itu kepada semua. Iki itu khusus untuk sing geragas-geragas tok, ngoten. Buat mereka yang tidak ya sudah tidak. Dawe Ustadz Arifin Junaidi dari nek durung loro durung sah dadi kiai. Ya ndelok potongane kiai. Kuat ngangkat loro apa ora? Nek durung kuat ngingu kucing aja ngingu macan. Niki rahasia aja kanca-kanca. Kula gadah kanca jenenge Wahid. Rabi loro meneng-meneng. Akhirnya konangan. Bareng konangan nek turu kene diseneni sing kono, nek turu kono diseneni niki akhirnya turu kantor NU, Pak. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini nek genep saulan kan mayeng itu. Hadirin hadirat yang saya naik lagi adalah yusallitu alaihim sultanan zalim. Ini umat yang sudah mulai meninggalkan ulumul ulama secara kolektif dan secara berjamaah, maka akan keterjang kekuasaan yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu tidak memperlakukan orang persis untuk hak. Orang yang mestinya diberi tidak diberi, itu zalim. Orang yang mestinya tidak diberi kok diberi juga zalim. Orang yang nakal tidak dihukum juga zalim. Orang yang soleh kok dihukum juga. Dan sultan di sini tidak disebut namanya. Jadi bukan orang, tapi sistem kekuasaan. Dan orang itu tidak bisa keluar dari kesumpekan dan ketidakadilan. Saiki
Angel ngene iki ape metune tindak teko endi. Allah tidak memberikan makhraj jalan keluar, karena jalan keluar itu hanya diberikan kepada orang yang mengikuti ilmu ulama atau syariah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Itu Indonesia kita. Masing-masing orang merasa gak iso, tapi ndak iso ini bareng. Yang kecil apalagi akan menata kembali umat sulit. Wong yang sudah ada kekuasaan saja itu belum tentu bisa menata keseluruhan. Pak mangke wonten Pak Bupati, boleh ditanya. Sistem kita itu presiden dhewe. Engkok menteri-menteri durung mesti melok presiden. Melok partene dhewe. Engkok ngisore iku dipilih rakyat dhewe, kadang dikelumpuno presiden ya teko, kadang ndak teko. Lah engkok gubernur nglumpukno Pak Bupati, kadang Pak Bupati rawuh, kadang ndak. Kadang presiden teko ning Madiun iku gak ditemoni karo bupati ini mergo beda partai. Binginane Pak SBY kampanye teng Sidoarjo, Pak. Nglumpukno gubernur karo bupati-bupati. Padha gak gelem. Jere bupati ini, lho iku bukan presiden yang datang, tapi jurkam Demokrat itu. Sedangkan saya ini bupati PKB. Nanti kalau saya datang dikiranya saya sudah masuk. Jadi nizam itu wis mbulet. Apa maneh imarah. Yang dimaksud sultan di sini an-nizam wal imarah. Yang dimaksud adalah tatanan kenegaraan. Dan yang kedua, tanggung jawab pemimpin. Mas'uliyatul imam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, karena itulah maka kita ini susah tapi tidak bisa cari jalan keluar. Diskusi kula niku bolak-balik iki piye-piye tok piye tok iku. Ora tok endi-endi ya tok piye. Yang ketiga, ketika ilmu ulama itu ditinggal, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi. Sekarang orang pindah agama sudah binan, Pak. Akidah sudah tidak masuk hitungan politik sekarang ini. Orang meninggalkan anaknya di rumah sakit karena tidak kuat bayar. Membunuh istri dan anaknya dilakukan oleh suaminya sendiri. Orang membuang anaknya di sungai, bahkan di tempat-tempat sampah. Jadi sesuatu kejahatan yang tak terbayangkan terjadi ya sekarang. Maka kula niki gelek ditakoni, Pak Asiman pun ngeten iki dos pundi carane? Nggih mboten semerep kula mboten saged. Kenapa? Karena ini nanti pelan-pelan menjadi talbisul haqqa bil batil. Wong sing rabi tenanan disalahno, tapi yang tidak dianggap hak asasi manusia. Coba, piye ngene? Sakniki badhe dirancang undang-undang, wong lanang oleh kawin karo wong wedok, wong wedok oleh kawin karo padha wedoke,
wong lanang oleh kawin padha lanang. Alasannya hak asasi manusia. Karena Amerika juga begitu, Eropa juga begitu. Padahal menurut kita itu akan mendatangkan laknat Allah seperti zaman Nabi Lot alaihissalam. Tapi ini di koran, di televisi. Piye carane supaya wong Islam bener no iku? Para hadirin, nek ana wong wedok kawin karo wong wedok, kula mboten saged mbayangaken sebab kula mboten nate dadi wedok. Tapi nek wong lanang kawin karo wong lanang, iku ape apa ndek iku? Ape kawin apa ape olahraga? Semua pelanggaran-pelanggaran agama norma diberi stempel hukukun adami. Padahal hukukun adami itu harus keluar dari syariat, tidak boleh keluar dari kehendak orang itu sendiri. Ditabrak semua. Apalagi agama, Pancasila pun juga sudah mulai ditinggalkan. Persatuan Indonesia sudah rengat-rengat. Kerakyatan sudah menjadi elitisme. Keadilan sosial belum terbayang. Pramila para hadirin hadirat, ketika saya ikut hormat di sini, bayangan saya mudah-mudahan para alim ulama dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah Indonesia yang penduduknya sebagian besar adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia ini miskin, yang miskin adalah umat Islam. Kalau Indonesia ini hancur, yang hancur adalah separuh dari umat Islam di seluruh dunia itu berada di Indonesia. Jadi wong Islam sak donya niki dibagi loro, sing separuh dipek kono-kono, sing separuh itu berada di Indonesia. Maka membangun Indonesia menjadi sama dengan membangun umat Muhammad Rasulullah sallallahu. Inilah yang menyebabkan para ulama-ulama kita terdahulu, insya Allah termasuk Al-Mukarram Al-Mahfur Kiai Miftah, bahwa mencintai tanah air dan membelanya adalah fardu ain, karena di dalamnya menyangkut nasib umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang mulai digoyang-goyang juga akidah dan manhaj sya'biyah yang ditanamkan oleh para ulama ini. Mulai ada khawarij datang. Karena Indonesia dianggap tidak negara Islam, dibom, dirusak. Ada seorang teroris namanya Azhari dari Malaysia, ahli bom, ngebom di sana. Tapi sudah ketangkep sekarang. Alhamdulillah niki Azhari Malaysia. Nek Azhari teng Indonesia niki alhamdulillah nggih biasa-biasa. Contoh Ayu Azhari. Niku nggih wonten bome nggih wonten. Cuma orang datang bisa bayar. Para hadirin, mulai juga ilmu ulama oleh orang lain tadi ditinggalkan ya. Oleh orang Islam sendiri banyak yang disalahgunakan. Menyalahgunakan bukan syariatnya, tapi yang disalahgunakan adalah cara menyampaikan syariat itu kepada umat.
dan kepada bangsa. Tidak ada ceritanya ulama membawa Islam dengan kekerasan. Karena tidak akan masuk Islam orang dengan dikerasi. Kalaupun dia masuk Islam karena takut, maka tidak sah Islamnya. Itu menurut leluhur kita, alim ulama kita. Sekarang ini, Masya Allah, jangan lagi yang tidak Islam, yang sesama Islam saja dikafir-kafirkan. Nggih napa mboten? Dibid'ah-bid'ahkan. Koyok kurang penggawean. Negara yang harus dibela dihancurkan. Nanti ketemu polisi, takbir, Allahu Akbar. Padahal polisi ini itu ya sholat. Akhirnya dijawab sami Allah liman hamid. Jare sing nonton Rabbana lakal hamdu. Padahal kenapa para orang Indonesia yang asalnya Hindu, Buddha, dan kebatinan klenik, golongannya Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, kok bisa masuk Islam 90% tanpa ada perang agama yang dilakukan oleh para wali songo? Ya karena kebutuhannya ditanyakan dulu, baru syahadatnya yang diminta. Dakwah bil hal ini di depan, baru dakwah bil qaul dengan ucap. Masuk seorang ulama mungkin di desa ini, tanya apa kesulitannya? Anu Kiai, Kanjeng Sunan teng mriki mboten nonton udan. Oh ngono. Istisqa. Allahumma aghithna ghaisan mughisan. Metu. Apa maneh? Penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Penyakitnya. Banjir, Rabbana hawalaina. Langsung terang. Atas guru kula teng Tuban. Namine Kiai Soim. Kiai Soim niki nek mucal mboten kersa teng ngisore gendeng. Sing ngisore langit. Niku nek udan, tangane ngeten kok. Ya Allah tesik ngaji Gusti. Udane sesuk mawon. Langsung terang. Kena apa? Ya karena Kiai Soim jenenge Kiai Soim ya poso terus. Lah teng Depok, teng tangga kula tuh ana wong jenenge Muhammad Soim mangan. Akhirnya kolesterol. Biyen udan dindek kok cepet. Lho saiki ya Allah muga-muga terang tambah banjir. Wis banjir muga-muga tambah bledek. Kula ini kepikiran. Kenapa dulu bisa sekarang tidak? Bisa. Apakah ajaran itu berubah? Apakah manusianya yang berubah? Ternyata tidak. Salah satu dari petikan Ihya Ulumuddin bahwa doa akan segera sampai kalau dikawal dengan ikhtiar dan dengan akhlak yang selaras dengan doa itu. Biyen nyuwun anak soleh, pancen nek bengi tangis. Nah sekarang syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Ana uang babat alas. Padahal babat alas itu membuat daerah itu banjir. Terus ana uang babat alas
bareng banjir istighosah supaya tidak banjir. Berarti apa? Berarti apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang diminta. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kula dongeng ngalor ngidul iki perlune namung ngaturi gambaran tasawur bahwa keadaan kita memang memprihatinkan. Politik kehilangan amanat, ekonomi kehilangan pemerataan dan berkah ekonomi. Rizqun karim sudah bergeser menjadi istidraj. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hukum sudah mulai diperintah dengan uang. Budaya tabarrujul jahiliyatil ula sekarang sudah muncul di mana-mana. Bahkan agama sendiri kadang-kadang hanya dipakai simbolnya, tapi tidak diperjuangkan makna dan isinya. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, lalu dari mana kekuatan kita? Kalau kita melihat sekarang, sinten tiang tokoh sing taksih dirungokaken dening umat setempat? Coba digoleki. Kalau kita goleki politisi, nah, kira-kira dirungokno apa enggak karo umat? Insya Allah akeh sing ora. Buktine durung ngomong wis dijaluki dhuwit. Nah, sing guyu mesti tampa. Nah, ngersula sing jenenge Kiai Arifin Junaidi. Saya ndak jadi Pak karena kurang bisyarah. Gak apa-apa. Daripada jadi karena bisyarah. Para hadirin hadirat, kita lalu siapa yang harus bicara? Kulo hitung secara zahiriyah tinggal para alim ulama pondok-pondok pesantren yang suaranya masih didengar. Umat masih yastami'unal qaul, sekalipun belum fayattabi'una ahsan. Hanya saja ulama sing ngeten iki kadang-kadang mboten patek kersa medal. Mergo nek medal terus masuk angin. Tapi sing jopo mboten keterendesan ilmu ulama karena ndak sambung itu tadi. Pramila suatu kesyukuran kita, mudah-mudahan pesantren ini terus istiqomah. Terus istiqomah. Perkara nggone gak cukup itu gampang. Itu hanya alat. Makna dan substansinya adalah ilmu dan akhlak dan jihad. Sekarang mencari ilmu yang manfaat itu sudah sulit. Wong kadang-kadang sekolah ya orang golek ilmu tapi cuma golek ijazah. Biasanya nek wayahe pilkada niku ketemon mawon wong sing ijazahe palsu. Wis golek ijazah tok palsu pisan. Niku wonten teng Jawa Timur, nek Jawa Tengah insyaallah sami mawon. Di Jawa Timur ana calon ketemon ijazahnya palsu. Ini ijazahnya palsu, Pak. Loh, sampean kok berani bilang itu palsu? Wong kata yang jual ini asli.
Lebih. Kok kata yang jelas. Tapi itu bulat. Keadaan itu sudah bulat. Nah, padahal kalau kita kembali ke pondok pesantren, ilmu kadang manfaat, ilmu kadang mubazir, ilmu kadang mudirun berbahaya, bukan karena ilmunya, tapi karena pertanggungjawaban ilmu tidak ada, bukan karena al-ilm, tapi karena mas'uliyatul ilm. Para hadirin, kalau saya nitik dawuh-dawuh para kiai riyen, senajan tidak langsung dari Quran tapi sudah disarikan bahwa ilmu yang manfaat itu kalau tumbuhnya dari khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah penggabungan antara ilmu dan khasyatullah. Khasyatullah itu kendalinya ilmu. Ilmunya ini dipakai untuk memberikan pengertian kepada orang lain. Tapi kadang karena ilmu tidak dikawal oleh khasyatullah, maka dia kehilangan hidayah. Dipakailah kemudian ilmu itu tidak sesuai dengan tujuannya. Ilmu yang gandeng dengan khasyatullah ini, dia akan melahirkan seorang hamba Allah yang amilun bi ilmi, waqifun ala sya'ni, basirun bi ahli zaman. Orang yang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu karo amal podo. Lu podo niki sing gak ono kitabe. Kalau ilmu ada kitabnya, khasyatullah, tapi madakno antara ilmu dan amal niki gak ono kitabe. Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil daripada gabungan al-ilm wa khasyatullah. Ada ilmu sedikit diamalkan, ada amal sedikit dicari landasan ilmunya, bolak-balik begitu. Dawuh Kanjeng Nabi, man amila ilman 'allamahullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa punya ilmu diamalkan dan amal dicari dasar ilmunya terus menerus, maka Allah akan hadir pada hati dan pribadi orang itu, mengajar sendiri, bukan hanya 'allama bil qalam, tapi 'allamal insana malam ya. Lebih daripada pemulangan rasional, orang yang hatinya terisi akan menjadi orang benar, otaknya terisi akan menjadi orang pintar. Dulu banyak yang benar senajan kurang pintar, sebab ahli ibadah kurang sekolah. Sak mangke banyak sing pinter kurang karena banyak ilmu tetapi tidak disonggo oleh hidayah. Ketika hidayah ini lepas, benar apa-apa pun biasa lo speaker NU ngeten iki to pundi-pundi. Kene gak muni kono muni dhewe. Kadang aku muni kono gak muni. Dadi niki ilmu karo amale gak padha. Nah, kemudian kalau ilmu dengan khasyatullah jadi satu, maka menurut Imam Ibnu Athaillah akan lahir sikap waqifun ala sya'ni. Dia punya keistiqomahan di dalam berjuang yang istiqomah inilah yang akan menurunkan barokah, maunah, dan mungkin kalau Allah menghendaki mendatangkan karomah. Karomah adalah sesuatu yang tidak bisa diminta,
Karena karomah hanya diberikan Allah kepada orang yang tidak ingin apa-apa, termasuk tidak ingin karomah. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini ilmu manfaat. Mugi-mugi para santri ilmu ini manfaat. Allahumma. Dan ini tidak dibatasi apakah dia ilmu umum apa ilmu agama. Sama, selama dia berada pada khasyatullah, dia akan menjadi insinyur yang baik, dia akan menjadi dokter yang baik, dia akan menjadi bidan yang baik, yang akhlakul karimah. Jadi tidak dibatasi pada ilmu agama, tapi semua ilmu, karena semua ilmu juga keluar dari dinullah, yang lain keluar dari sunnatullah. Karena setiap benda di alam ini Allah letakkan di situ ilmu-ilmu. Semakin didalami, dia akan semakin dalam. Para hadirin hadirat, ada jenis ilmu yang mubazir. Dia itu profesor, doktor, tapi ya profesor dewi, gak ono rasa manfaate apa. Kula niki gadah kanca doktor. Jenenge Muhammad Arif, Winter. Dia termasuk dekan Universitas Indonesia yang termuda. Doktor niku pun dhuwur dhewe, Pak, dhuwure malih kopiah. Pun senajan pinter, tapi nek mulih disentak bojone iku iso goblok dadak. Sallallahu. Anten apa mboten sing? Alhamdulillah. Dadi kala-kala wong pinter iki karo anake maratuwa. Bareng diseneni ngono bingung kabeh kaya wong gak tahu sekolah. Apa itu maknanya? Bahwa ketawakalan pada diri seseorang akan menyinari ilmunya. Pada saat hatinya tidak stabil, maka ilmunya juga akan. Maka fikir dan zikir itu selalu diajarkan di pesantren untuk menseimbangkan antara ketawakalan itu dengan tarbiyatul ilm. Para hadirin hadirat, yang berat itu kalau yang ketiga, ilmu ini menjadi berbahaya bukan karena ilmunya yang jelek, tapi menggunakannya tidak tanggung jawab. Orang yang ahli hukum mestinya kan menegakkan hukum. Nggih napa mboten? Membela hukum. Alhamdulillah banyak ahli hukum yang membela hukum. Tapi kan tidak semua. Ada yang makelaran hukum. Ada yang jual beli hukum. Ada yang jual pasar-pasar hukum. Ada yang menjerat orang dengan hukum. Akhirnya banyak sarjana hukum yang masuk hukuman, Pak. Aneh apa mboten kok ahli hukum masuk hukuman? Onten apa mboten hakim diadili sakniki? Niku bedane akil mukhtar sama akil balik kesini. Kalau akil balik itu kalau tidur basah. Nah, kalau akil mukhtar niku tertangkap basah. Padha basah ini. Onten apa mboten? Ana polisi kok disidik. Padahal pekerjaannya dia sesungguhnya ada jaksa kok dituntut. Ini bagaimana ini semuanya bisa terjadi? Disebabkan bukan karena ilmunya, tapi menggunakannya. Dan mas'uliyatul ilm, tanggung jawaban ilmu itu tidak berada pada ilmu itu sendiri, tapi berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan-kerusakan yang di Indonesia itu membuat ini orang bodoh napa orang pinter. Menurut bapak-bapak,
Indonesia kita ini lancar apa ruwet? Menurut ibu-ibu terus pundi? Indonesia kita ini lancar apa ruwet? Masya Allah. Nek kabeh muni ruwet, kula nggih melok ruwet mawon. Lho, ruwete Indonesia iku mergo kurang wong pinter apa kurang wong bener? 100 untuk penonton. Ternyata pinter itu belum selesai. Sekalipun bener tok, itu ya diakali wong pinter. Tapi pinter tok penggaweane ngakali wong. Tapi alhamdulillah teng Semarang iki golek wong sing diakali pun angel, Pak. Sebab saben wong wis padha iso ngakali dhewe. Tapi ngakali kepethuk padha alimi ing dalem ilmu pengakalan iki. Wis padha mbulete, padha-padha kaya obat nyamuk ngoten. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang merusak hutan itu bukan orang hutan, Pak. Mungkin apa mboten ana orang hutan merusak hutan. Yang merusak adalah orang-orang yang ahli kehutanan tapi dia tidak tanggung jawab terhadap ilmu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Pramila kesimpulan niki monggo ndonga. Muga-muga para santri diparingono ilmu sing manfaat. Nah, ini penting. Ampun ngantos ilmu sing mubazir. Utawa ampun ngantos ilmu sing berbahaya. Penting niki. Lah niku kudu disuruh ustaz, kiai. Keikhlasan memberikan ilmu akan menumbuhkan tambahan berkah terhadap ilmu yang manfaat itu. Rumiyin pondok-pondok niku mosok apik-apik ngoten aja. Tapi kenapa bisa mengeluarkan para ulama? Sementara kadang-kadang sing apik-apik iku gak iso ngetokno ulama. Tapi ya ono wis elek gak iso ngetokno ulama iki ono lah iki sing repot. Kadang-kadang kula niki heran. Kene apa ya ning donya iki barang sing apik kok manggone iku lho elek. Lho barang sing elek iku manggone kok manggon sing biskop. Gedunge saya napa mboten? Nggone karaoke. Saya napa mboten? Pondok salah, saya napa mboten? Alhamdulillah. Nah, tak niku umpama dicoba. Barang sing apik manggon ning nggon sing apik, kira-kira dadi niki. Nah, niki dicoba. Dicoba. Tapi awas lho ya, golek panggonan ojo ngilangno substansi daripada hidayah itu. Tidak boleh kita mencari cara, mencari metode, mengorbankan tujuan. Tidak bisa. Tapi tujuan kita hendaknya juga dibungkus oleh metode prasarana yang bagus. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, wong tuku helm iku penting. Tapi pentingnya helm iku dinggo numpak sepeda. Jadi tujuannya kan duduk helmnya, Pak. Kan numpake sepeda. Jadi tuku helm iku gawe numpak sepeda motor. Ojo kok sepeda montore didol terus dinggo tuku helm. Ndek iku helman gak sepeda motor. Kula gadah kanca teng Malang jenenge Said. Niku tukang loper susu. Sepeda elek, sepeda motor etek-etek tawangkep polisi mergo gak helm. Anu Pak, sepeda motor elek mau. Ndak peduli elek gak elek, pokoknya muni uduk helman.
Akhirnya mangkal Pak, didol sepeda motornya tinggu tuku helman gak sepeda motor. Melaku ning ngarepe polisi iki lho tangkepen saiki. Ini kan orang stres. Jadi di dalam al-muhafadzah 'alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah itu betul-betul harus hati-hati. Apa artinya gedung baik tidak ada santrinya? Apa artinya santri gedungnya kurang baik masih bisa jalan? Untuk apa kurungan yang dicet manuke lho gak negel belas. Akhirnya dodol kurungan gak dodol man. Jadi al-muhafadzah 'alal qadimis saleh yang sudah hampir 200 tahun ini diperlukan juga sarana-sarana yang baru. Tapi sarana tidak boleh membongkar nilai-nilai luhur daripada at-turas, barang sing kuno. Tapi nek kuno nemen-nemen niku yo repot, Pak. Zaman saiki misale nulis sik nganggo grip, nganggo potelot, itu kan wis kuno, Pak. Wong wayahe nganggo komputer. Pakai al-qadimis saleh dibungkus dengan al-jadidul aslah, tetapi tajdid pembaharuan di dalam ulama-ulama kita bukan ja'ala jadidan, tapi ja'ala syai'a kal jadid. Jadi kalau ada ingin pembaharuan dalam pondok ini, itu bukan merubah pondoknya, tapi menciptakan pondok ini yang lama ini gumebyar kembali seperti sesuatu yang baru. Rumiyin wonten setunggal ulama namine Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau Rais Am Nahdlatul Ulama setelah Kiai Ahli Maksum. Nah, keistimewaannya Kiai Ahmad itu kalau ngendikan itu mesti barang lama. Tapi krungune iku lho kaya hanya. Jadi ja'ala syai'a kal jadid, disepuh lagi bukan merubah barangnya, tetapi merubah tata cara. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Oleh karenanya maka saya juga setelah di Malang bikin pondok sudah jalan 23 tahun. Di Depok itu baru jalan 5 tahun, sekolah tingginya baru 3 tahun. Sing kula klempakaken niki lare-lare sing pun apal Quran. Tapi dereng ngertos isine kok. Kan eman-eman wis apal tapi kok durung ngerti. Terus. Jadi santri kula niki saben tahun nampa 40 santri hafid. 40 sudah 3 tahun berarti 120. Santri kula niki sedaya hafal Quran. 30 juz Pak, bukan juz 30. 30. Semua santri hafal Quran kecuali kiainya. Kiainya ini ngantek niki cuma koordinator bocah-bocah. Nanderesnya, makannya, halalnya, istighosahnya, yang mulailnya tetap jalan. Tapi bagaimana Quran ini kemudian disambungkan dengan keadaan yang seperti sekarang sebagai jalan keluar dan patokan kembali untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masing-masing punya. Di sini ada Sahih Bukhari, di sini ada Sahih Muslim. Mungkin di Kediri ada Ihya Ulumuddin. Mungkin di daerah Tuban ada khusus kitab hikam. Monggo. Nah, dengan demikian
maka barang-barang yang lama ini akan kita perbaharui kembali tanpa merusak kelamaan daripada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Mugi-mugi kula nggih mumpung kepanggih para kyai, kula nggih nyuwun donga mugi-mugi pondok sing teng Jakarta niku mugi dados pondok sing manfaat. Manggene teng celake UI, dadi Universitas Indonesia nek mondok kersane teng riku pipi bismillah mawon. Dadi sing pinter diusahakno supaya bener, sing wis kadung bener iki supaya diusahakno dadi pinter. Lare-lare sing apal Quran niku insyaallah akhlaknya sudah baik. Saat nek mboten sae, mboten apal, Pak. Insyaallah yang dimakan halal. Karena kalau tidak halal sulit diapa. Dan insyaallah kuwatul zakira, kekuatan ingatannya luar biasa. Tapi tetap kudu deres. Terus yang kurang apa? Sentuhan pemikirannya, pengembangannya, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan demikian, menurut pengalaman kula, minterno bocah bener, iku luwih gampang timbang benerno bocah sing wis kadung nek wis bener iku dikon ngene kilung-kilung ayo ngene enak Pak. Iya reng kena bocah UI sing celonane disuweki dhewe iki. Jaket ora ana apa-apa dikutungi dhewe. Kula niki lak calon kiai ini diceluk kali lari-lari. Di sini masih ada tempat Om batuk. Tapi itulah yang harus kita bina. Kita tidak bisa membiarkan orang pinter-pinter kehilangan mas'uliyatul ilm. Kita tidak bisa. Harus dia sudah pinter, dia nanti akan menjadi insinyur. Tapi bagaimana pertanggungjawaban itu kepada Allah dan kepada umatnya? Nah, di sini yang disubal. Ternyata bocah sing pinter tapi durung bener niku gak kena dipidatoni dhisik. Dijak sembayang dhisik. Sebab sing kotlong iku atine. Baduke iki sebek. Maka yang disir di sini. Bengi depek so tangi. Ora usah diceramai sembayang ae. Poso ae, kadang-kadang poso yo ngenyang. Kula niki posone kuat, Basim. Lah terus luwene sing mboten. Nah, setelah diisi hatinya, berubah pelan-pelan itu anak. Sing biasanya gak sarungan malah sarungan. Lho kowe kok malah sarungan? Iya, Pak. Ternyata sarung itu selain praktis juga isis. Gampang coplok-coplokane. Yang di dalam juga bisa demokratis, ya gitu. Jadi perkembangan sekarang ini sebetulnya menunggu kembalinya hikmatul hayat. Dunia Indonesia sekarang menunggu kembalinya makna kehidupan. Menunggu kembalinya kemanfaatan ilmu, keberkahan rezeki, keadilan di dalam pemerintah. Itu yang ditunggu. Mudah-mudahan dimulai dari pondok pesantren, Allah akan mengizinkan semuanya itu menjadi diperbaiki. Kita kekuatannya memang kecil. Kalau dibandingkan dengan masalah besar yang harus diperbaiki. Tapi kita tidak usah khawatir. Kekuatan yang kecil tetapi mentes dan ikhlas
ini yang akan menurunkan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itulah yang membuat kita menang dan selamat, bukan karena amal kita itu sendiri. Kalau dihitung di dalam sejarah Indonesia, wong Islam iki wis kalah, Pak. Zaman tahun 64, 63, 65, itu ukuran politik kita itu sudah kalah. Tapi karena ketika itu keikhlasan masih cukup. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum masih jalan. Sekarang sudah mulai berubah. Jahidu fi sabilillah li amwalikum. Mergo ketiban alif bae. Jadi dadi lam. Iki sing gak ngerti ben gak ngerti ae. Kita masih pakai hizib, pakai doa, maka kita menang. Hitungan politik kalah tahun 60. Dan sebelumnya juga begitu. Setiap perubahan di Indonesia selalu para ulama menjadi solusi, menjadi khulasa. Nah, sekarang ini Pak, yang kita hadapi sangat berat seperti yang saya ceritakan. 1, sistem. 2, imarah leadership. Yang ketiga, talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang keempat, kita menghadapi godaan uang di saat-saat kita itu miskin, godaan ekonomi di saat kapitalisme telah mengungkung daripada Indonesia. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati, maka semua nilai perjuangan akan kita jual satu persatu. Tumbuhlah generasi NPWP. Nomor piro, wani piro. Itu NPWP. Sehingga semua diukur dengan uang. Malah kalau banyak orang yang diundang baru mau datang kalau ditransporti. Ada apa enggak yang begitu? Kecuali yang memang mukhlishina lahuddin hunafa. Bapak-bapak datang di pondok ini, siapa yang nyuruh dan siapa yang ngongkosi? Insya Allah tidak ada. Karena Pak Junaidi juga ngongkosi loh, speakernya sendiri belum tentu lunas. Tapi kenapa kita semua ini kumpul? Karena masih ada al-juludul mujannada, rasa yang masih murni, ini yang mengumpulkan kita. Sudah wafat itu al-maghfurlah, tetapi bekasnya di dalam hati tetap jalan. Maka kalau kita kembali kepada kemurnian, kita tidak usah khawatir, Allah akan menolong kita. Allahumma amin. Tapi sekarang sangat orang disuruh nyoblos, minta ibadah. Yang dicoblos sendiri harus membayari ke sana kemari. Jadi yang ada bukan pemimpin, tapi jual beli kepemimpinan. Maka hilanglah al-amanah was-sidq. Disinilah nanti yang akan melahirkan sultanan zalim, kekuasaan yang terlepas dari perasaan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sing kula aturaken wonten guna lan manfaate. Nyuwun pangapunten, kula pamit terus wangsul tadi terus teng Jakarta, sebab kula niki wis 14 dina mboten kepanggih ibune arek-arek. Nah iki nek genep saulan kan awake sing mayeng. Kula nyuwun pamit para kiai, pamit Pak Junaidi, sak sampunipun menika. Kula terus teng Semarang dan ke Jakarta.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana alif baina qulubina. Allahumma jma' baina zata bainina. Rabbana aslih ahwalana ya muhawwilal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya man ajaba nuhan fi qaumi, ya zaida li sayyidinal haidir fi ilmi, ya man nasara Ibrahim ala adai, ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yaqub, ya man kashafa dhurra Ayyub, ya man ajaba ta'ata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi da'awatil mustajabah an tataqabbala ma bihi da'una wa an tu'tiyana ma bihi sa'alna anjis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. In qata'at a'maluna wa 'izzatika illa minka wa khaba raja'una wa haqqika illa bika. In abta'at gharatul arhami wa bta'atat faqru bisyai' minna gharatallah. Ya gharatallah jiti sayra musri'atan fi halli uqdatina. Ya gharatallah adatil aduna wa jaru wa rajawna Allahu mujiru wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu fasbahu la yura illa masakinuhu kadzalika natil qaumal mujrimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kala wau mauidhatul hasanah ingkang sampun kaaturaken dipun sambut kalian waosan doa. Kanthi mauidhah hasanah ugi doa nandhani purnaning adicara wonten siang menika. Wonten ing mriki kawula anggenipun nderekaken lampahing adicara wonten siang menika. Nggih. Mbok pilih wonten atur saruning rembaksa kirang trepsilaning atur kawula nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksami lan ugi nyuwun pawigatosan dumateng para sesepuh lan para kiai kasuwun tindak wonten dalem sak perlu silaturahim lan ugi paring dikurmatan. Matur suwun. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.